Oke, bertemu kembali dengan saya, Jo Adianto, tapi bukan di pembahasan ngocar-ngacir. Ini merupakan penjelasan awal dari mata kuliah yang saya ampu di semester ganjil 2024-2025. Di mata kuliah di semester ganjil ini, ada satu mata kuliah yang dibuka yang merupakan mata kuliah pilihan, yaitu filsafat arsitektur. Tidak seperti biasanya di awal perkuliahan yang kebetulan sudah dimulai sejak tanggal 12 Agustus ini. Biasanya seorang dosen akan menjelaskan rencana pembelajaran semester atau RPS yang berisi materi-materi atau subjek-subjek penjelasan yang akan dilakukan selama satu semester. Namun khusus untuk di mata kuliah filsafat arsitektur, saya melakukan yang agak berbeda. Di pertemuan pertama, saya kemudian berdiskusi dengan mahasiswa yang memilih mata kuliah filsafat arsitektur. Kenapa saya menyatakan memilih? Karena memang mata kuliah filsafat arsitektur merupakan mata kuliah pilihan yang ditempatkan di semester 7. Jadi merupakan mata kuliah di ujung sebelum mahasiswa masuk di tugas akhir. Namun ada beberapa yang sudah mengambilnya ketika mereka menempuh kuliah di semester 5. Jadi sebagian besar dari mereka merupakan mahasiswa di semester 5. Nah, pada pertemuan pertama tersebut, Senin dan Selasa tanggal 12 dan tanggal 13, Senin tanggal 12 untuk kampus Indralaya, dan tanggal 12 Agustus di kampus Palembang. Saya menanyakan apa alasan atau motivasi mereka memilih mata kuliah filsafat arsitektur. Kenapa hal itu saya tanyakan? Untuk mengetahui seberapa peduli atau motivasi mereka ketika memilih. Ini saya lakukan karena di tahun kemarin ada cukup fenomena yang menarik, karena mata kuliah yang dibuka cukup terbatas, sehingga mereka berebut untuk mata kuliah yang cukup favorit, sehingga mereka punya kelebihan SKS tapi keterbatasan mata kuliah pilihan, sehingga ada beberapa dari mereka, tidak banyak, hanya beberapa dari mereka kemudian memilih filsafat arsitektur dengan alasan, ini jujur mereka ungkapkan, dengan alasan mereka kehabisan kuota untuk mata kuliah pilihan yang lain. Nah, di tahun ini itu ada fenomena yang menarik, bahwa hal itu tidak terjadi kembali karena alasan kehabisan kuota untuk mata kuliah pilihan lain, atau karena melihat dosen yang mengampunya. Itu tidak terjadi. Sebagian besar dari mereka adalah karena penasaran apa itu filsafat. Bahkan ada beberapa yang mengatakan, dari yang penasaran tersebut mengatakan, loh, arsitektur ternyata berkaitan dengan filsafat, sehingga muncul mata kuliah filsafat arsitektur. Ada beberapa yang sudah akrab dengan tokoh-tokoh filsuf. Ketika diskusi sempat muncul nama Sartre dan Nietzsche. Itu cukup membuat shock saya. Ternyata bacaan mereka cukup tajam, dan buat saya itu pijakan atau awal yang baik. Kemudian ada beberapa dari mereka paham bahwa filsafat adalah sebuah ilmu yang mengolah cara berpikir, sehingga mereka kemudian mengambil mata kuliah filsafat arsitektur karena ingin memperbaiki sistematika berpikir, memperbaiki logika berpikir. Pijakan yang cukup menarik. Atau ada beberapa yang juga karena
beberapa mahasiswa ini cukup aktif di dunia organisasi. Mereka belajar filsafat arsitektur karena kepingin tahu atau mampu mengidentifikasi mindset lawan bicaranya atau rekan organisasinya, sehingga mereka bisa paham. Artinya di sini, di tahun ini saya cukup nikmat karena mereka punya motivasi yang cukup kuat. Bahkan ada satu atau dua mahasiswa yang menyatakan, saya mengambil mata kuliah pilihan filsafat arsitektur karena selama ini saya melakukan atau saya menempuh pendidikan di prodi itu sangat banyak hal-hal teknis. Padahal saya menyukai hal-hal yang abstrak. Kemudian bagaimana ya hal yang abstrak ini bisa tertuang secara sistematis, logis, supaya bisa diaplikasikan ketika menyusun konsep rancangan arsitektur. Ini diskusi ini atau diskusi awal ini memberi dasar saya ketika menyusun proses pembelajaran mata kuliah filsafat arsitektur. Itu kenapa saya membuat video ini. Video ini sekaligus untuk menyampaikan materi-materi atau garis besar materi yang akan ditempuh mahasiswa ketika memilih filsafat arsitektur sebagai mata kuliah pilihannya. Jadi ada pertanggungjawaban, sehingga pada minggu depan, saya sudah bisa running. Dan garis besar atau garis bawah yang tebal saya kemukakan ketika diskusi itu adalah posisi saya bukan sebagai satu-satunya sumber pengetahuan. Di filsafat arsitektur kita sama-sama belajar, kita sama-sama berproses, kita sama-sama berjalan sebagai teman perjalanan menempuh pengetahuan filsafati. Itu landasan dan kita sudah sepakati bersama, sehingga materi-materi yang disusun ini hanya sebagai panduan, hanya sebagai patokan langkah berdiskusi atau ruang lingkup berdiskusi. Oke. Di minggu kedua saya sudah kebayang atau coba menyusun materinya. Di minggu kedua justru melihat lagi pengertian-pengertian dasar filsafat, pemahaman-pemahaman dasar filsafat. Kemudian bagaimana sih filsafat itu menyusun pola berpikir. Mudahnya filsafat adalah ilmu berpikir atau induk dari segala ilmu pengetahuan. Mengapa itu menjadi induk? Hal-hal itu yang akan kita bicarakan di minggu kedua, di minggu depan. Minggu berikutnya kemudian mencoba memahami judul mata kuliah filsafat arsitektur. Ada dua komponen, ada komponen filsafat, ada komponen arsitektur. Mencoba melihat keterkaitan antara filsafat dan arsitektur dan filsafat. Ada serial buku dari Lowitz, Thinkers for Architect. Itu cukup banyak, atau buku sebelumnya Rethinking Architecture yang fokus perbicaraannya atau ringkasnya dari serial tersebut, dan buku Rethinking yang dieditor oleh Nilitz itu berbicara tentang bagaimana seorang filsuf menggunakan arsitektur sebagai landasan atau logika atau sistematika berpikirnya. Jadi filsafat yang menggunakan arsitektur. Nah, di minggu ketiga tersebut juga akan dicoba dibalik. Bagaimana arsitek menggunakan cara berpikir filsafati untuk menjelaskan atau meruntutkan pemahaman arsitektural, konsep-konsep arsitekturalnya. Itu yang akan dibahas di minggu ketiga. Kemudian di minggu keempat akan bicara branch pengetahuan dari filsafat, yaitu
ontologi di minggu keempat, epistemologi di minggu kelima, dan di minggu keenam adalah aksiologi, terutama tentang estetika dan etik. Lalu di minggu ketujuh akan fokus bicara keterkaitan antara filsafat dan arsitektur, namun tidak hanya sekedar arsitektur dan filsafat seperti di minggu ketiga, tapi lebih melihat sebagai triangle antara filsafat, teori, dan praksis arsitektur. Sebenarnya hal itu pernah saya bahas di disertasi saya. Ringkasannya, ini bicara tentang hubungan antara filsafat dan arsitektur. Di sini, di materi ini juga pernah membahas trilogi atau hubungan segitiga antara filsuf, arsitek, dan karya arsitektur itu tersebut. Bagaimana kemudian karya arsitektur tersebut digunakan oleh filsuf. Tapi di pertemuan ke-7 ini mungkin lebih dikembangkan lebih lanjut dengan contoh-contohnya. Terbayang adalah contoh antara Heidegger, Nauberschulz, dan Peter Sumter. Itu pemikiran Heidegger kemudian menjadi inspirasi Nauberschulz ketika menyusun teori-teorinya. Salah satunya adalah teori genealogi. Kemudian, dan itu disebut oleh Nauberschulz secara jelas bahwa dia terinspirasi atau menggunakan pola berpikir terutama di tulisan Heidegger di Building Dwelling Thinking. Kemudian Peter Sumter juga menyatakan hal sama, saya terinspirasi oleh Building Dwelling Thinking-nya Heidegger, dan juga sempat menyenggol hal-hal beberapa titik yang diungkap oleh Nauberschulz. Itu contoh dari sudut pandang fenomenologi. Ada dari sudut pandang lain, yaitu yang kita kenal dengan dekonstruksi. Ada Derrida, saya tidak. Kemudian juga Eisenman dengan karya Pak Lavillette. Ini lebih jelas lagi hubungan antara filsuf dan arsitek, karena dua-duanya kemudian bekerja sama ketika mengolah atau ketika merancang taman yang ada di Prancis, yang kemudian juga muncul di sebuah buku yang disebut dengan Cora. Itu kita coba akan diskusi di minggu ke-7. Kenapa diskusi di minggu ke-7 ini cukup detail, bahkan sampai ke praksis arsitektur, contoh-contoh kasus arsitektur, karena di minggu ke-8 mahasiswa akan mencoba membuat proposal, katakanlah seperti itu, sebuah usulan personal project-nya mereka. Personal project yang akan diungkap, apa yang akan mereka bahas. Mungkin proposal ini bukan seperti proposal tugas akhir atau proposal yang lainnya, tapi lebih kepada penyampaian topik, kemudian logika-logika yang coba disusun. Nah, di minggu ke-9 memang tidak langsung membahas proposal tersebut, tapi tetap ada beberapa materi yang memperkaya, antara lain mungkin dari perspektif buku, seperti yang disampaikan di serial Foucault for Architects yang ditulis oleh Fontana. Kemudian di minggu ke-10 ada diskusi juga tentang Le Verbrier. Ini juga banyak dipakai teori-teori Le Verbrier ini di beberapa karya arsitektur, terutama di kaitannya dengan ruang publik. Itu juga kaitannya atau mengacu pada buku Le Verbrier for Architects yang ditulis oleh Kuhlmann. Baru di minggu ke-11 ada contoh juga tentang Mauro Ponti yang ditulis oleh Hill Jonathan, kaitannya dengan Ponti for Architects. Jadi ada tiga pertemuan untuk mengolah lebih lanjut atau memberi contoh lebih lanjut untuk memperdalam dan memantapkan proposal project yang diungkap oleh mahasiswa.
pertemuan 9, 10, dan 11 ini mungkin akan sangat fleksibel dan dinamis. Sementara saya pasangkan itu supaya memancing proyek personal dari mahasiswa, atau nanti kalau beberapa proyek cukup menarik dan cukup perlu didalami, karya contoh-contoh di pertemuan 9, 10, 11 mungkin agak sedikit berubah, atau ada contoh yang lain untuk memperkuat atau memperdalam proyek usulan dari mahasiswa. Di minggu 12 sampai ke minggu ke-15 benar-benar asistensi, benar-benar diskusi. Asistensi bukan satu lawan satu seperti halnya di studio, tapi kita akan diskusi kelas. Semua mahasiswa berhak juga bersuara. Kemudian kedudukan saya bukan lagi seperti halnya dosen yang memahami satu-satunya pengetahuan, tapi benar-benar sebagai rekan dialog, rekan partner berpikir. Dan baru di UAS di minggu ke-16 seperti biasa, ujian akhir semester, mereka akan memaparkan secara utuh hasil proyek mereka. Dan itu akan dilakukan entah seperti apa, apakah nanti menggunakan Zoom apa segala macam, saya akan kita lihat kondisi berikutnya. Tapi yang saya janjikan dengan video pengantar ini bahwa materi-materi atau pemikiran-pemikiran mahasiswa ini memang harus diapresiasi dengan cara untuk diekspor atau disampaikan secara luas. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan sebagai pengantar sekaligus sebagai penjelasan penjelasan awal apa itu mata kuliah filsafat arsitektur yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa dari minggu depan. Mulai kita minggu depan, minggu ini baru katakanlah brainstorming, sama-sama menyusun, sama-sama mencoba memahami filsafat arsitektur. Dan saya juga bersyukur bahwa mahasiswa yang memilih mata kuliah ini secara sadar dan secara motivasinya juga cukup tinggi. Itu yang membuat saya juga bersemangat dalam mengawal atau menemani mahasiswa ketika menempuh mata kuliah filsafat arsitektur. Rekan-rekan yang lain mungkin yang tidak berkuliah atau tidak mengikuti perkuliahan filsafat arsitektur, silakan nantikan aja video-video berikutnya. Kalau memang tertarik di mata kuliah ini, saya akan terus update. Semoga juga diskusi-diskusi kelas juga bisa terekam dengan baik dan kemudian di-upload di YouTube ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar, sebagai awalan minggu pertama di mata kuliah pilihan filsafat arsitektur. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya.